Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifa Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Metro Lampung. Di sini saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan refleksi modul 1.2 mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami peristiwa yang positif dan juga peristiwa yang negatif. Pada usia 6-11 tahun, saya mengalami peristiwa yang negatif. Dan pada usia 15-17 tahun, saya memiliki pengalaman peristiwa yang positif. Saya lulus sarjana S1 saat usia saya 21 tahun. Untuk saat ini usia saya 30 tahun. Dan saya akan pensiun di atas usia 60 tahun. Dari gambaran diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman negatif saya yaitu 22 tahun, sedangkan pengalaman positif saya yaitu 15 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi saat saya berusia 15-17 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SMA. Saya saat itu menjadi juara kelas dan saya terpilih menjadi anggota Paskibraka dan diamanahkan untuk membawa bendera Sangsaka Merah Putih. Masa-masa itu adalah era emas bagi saya karena belajar dengan mudah dan sangat menyenangkan, dan saya juga mendapatkan apresiasi dari para guru serta orang tua saya. Pengalaman negatif yang saya alami yaitu ketika saya berusia 7-11 tahun di jenjang sekolah dasar. Saat itu saya sedang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Beliau adalah sosok guru yang mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas saya. Beliau terkenal sangat galak. Saat itu saya sedang tidak memperhatikan beliau ketika menjelaskan materi pembelajaran karena saya diajak bicara oleh teman saya, sehingga beliau marah dan menghukum saya dengan menjewer telinga saya. Saya sangat marah dan kecewa saat itu dengan cara beliau menegur saya. Peristiwa itu sangat berkesan bagi saya hingga saat ini sehingga saya susah untuk melupakannya. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya antara lain yaitu seluruh Bapak Ibu guru saya di jenjang sekolah SMA. Beliau yang memberikan dedikasi penuh sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Yang kedua yaitu orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya lalui. Tak juga yaitu teman-teman sekelas dan satu eskul yang selalu antusias dalam belajar bersama dan juga teman-teman bermain saya saat itu. Sedangkan pada peristiwa negatif, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru IPS saya yang di kelas 3 sekolah dasar yang sangat tegas dalam mendidik. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau meskipun saya kurang suka cara beliau menegur saya dengan memberikan hukuman atau punishment. Serta teman-teman sekelas saya yang juga merasakan hal yang sama seperti saya saat itu. Semua pengalaman positif dan negatif yang terjadi dalam diri saya semua memiliki dampak emosi. Pada peristiwa positif, dampak emosi yang saya rasakan yaitu yang pertama, bahagia atas prestasi yang saya raih. Yang kedua, yaitu termotivasi untuk menggapai cita-cita, lebih semangat belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah kasih, bangga pada usaha yang saya lakukan, dan kagum pada guru-guru yang dengan sabar membimbing saya. Sedangkan pada peristiwa negatif, dampak emosi yang saya rasakan yaitu sedih karena mendapat perilaku yang kurang menyenangkan, kecewa karena merasa dizolimi, takut pada pelajaran tersebut, minder karena tidak bebas berekspresi ketika pembelajaran tersebut, marah karena mendapat hukuman, benci karena tindakan guru bukan contoh yang baik, yang terakhir dendam karena menerima kekerasan fisik yang saya rasakan saat itu.
Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri saya dan selalu waspada hingga sekarang. Dari pengalaman positif dan pengalaman negatif yang terjadi dalam diri saya banyak memperoleh pelajaran hidup dalam diri saya, yaitu tidak menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapat keadilan, terus belajar menuntut murid secara adil, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan prinsip yang padi, mendidik murid dengan penuh kesabaran, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pendidik memiliki peran penting dalam pembelajaran yang bermakna bagi murid karena guru itu digugu dan ditiru untuk menjadi teladan bagi murid. Tugas 2, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan sejawat, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, nilai komunikatif. Menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Selanjutnya, kolaboratif. Bisa berbaur dan bekerja sama yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Selanjutnya, inovatif. Menciptakan gagasan atau ide untuk kemajuan sekolah. Dan aktif. Memiliki semangat belajar guna menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya bisa berbagi praktik baik kepada rekan guru maupun murid. Dan yang terakhir, mandiri, menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang bisa menjalin komunikasi yang efektif, dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, serta semangat dalam belajar. Itulah tadi pemaparan sedikit tentang diri saya mengenai diagram trapesium usia dan refleksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.